Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami terdiri dari Fadli Alamsyah, Fatkur Rahman, dan Fadilatun Nisa. Hai guys, inilah perjalanan awal kita untuk membeli bahan-bahan baku mochi. Yang pertama, siapkan bahan-bahan mochi yang sudah tertera di dalam video. Pertama, siapkan tepung ketan yang sudah ditakar, lalu campurkan dengan susu. Lalu diaduk sampai merata. Setelah merata, campurkan minyak agar nanti adonannya tidak lengket. Lalu ubi ungunya kita kupas. Setelah pengupasan selesai, baru kita potong-potong dan kita rebus. Setelah ubi ini matang, kita sisihkan di piring. Kemudian itu setelah di piring, jangan lupa kita blender biar semuanya merata. Setelah itu kita masukkan adonan ke dalam tepung ketan yang telah disediakan tadi. Setelah itu diaduk hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya panaskan panci dan tuangkan adonan yang telah dicampur tadi ubi ungu dengan tepung ketan dan kita aduk-aduk di dalam panci listrik tadi hingga matang. Dan jadilah kulit mochi. Untuk membuat isian mochinya, kami menggunakan bubuk matcha dan juga bubuk coklat yang sudah kami campur dengan air dan gula. Lalu kami masukkan ke dalam adonan ubi sisa tadi untuk dijadikan isian mochi yang lebih kenyal. Selanjutnya adalah membungkus isian mochi dengan kulit mochi yang sudah kami buat tadi. Langkah selanjutnya adalah dijadikan bulat-bulat dan kita letakkan di cupcake yang sudah disiapkan. Lalu setelah itu mochinya kita lumuri dengan tepung. Setelah itu atasnya kita taburi dengan matcha dan juga coklat. Kalian pengen tahu nggak hasil yang kami buat tadi? Bingung atau mochi ungu atau mochi biru? Oke, ini dia. Tada! Inilah hasil akhirnya yang kami campur biji-bijian di atas bingung agar terlihat lebih indah dan cantik. Kita coba dulu ini. Oh. Kita jangan enaknya. Perkenalkan, ini adalah produk kami, namanya mochi bingung. Mochi bingung ini nantinya akan kita pasarkan kepada anak-anak hingga orang dewasa. Nanti pembeli 5 pertama atau 5 pembeli pertama akan mendapatkan diskon sebanyak 10%. Lalu kami akan memasarkan mochi ini nanti menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Mochi bingung adalah mochi atau cemilan yang berbahan dasar dari ubi ungu dan memiliki tekstur rasa yang kenyal dan manis. Dan perpaduan antara tepung ketan dan ubi ungu dipadukan sehingga rasanya itu memiliki ciri khas yang alami. Untuk membuat mochi bingung, kami menggunakan teknologi yang standar yang disebut dengan blender.
Kegiatan utama dari ubi ungu ini adalah mengelola ubi ungu menjadi cemilan mochi yang siap santap untuk dikonsumsi. Membeli alat-alat ini di pedagang ubi atau petani, dan kami membeli wadah kuenya di toko kue Bakri. Kami gunakan untuk membuat mochi ini adalah biaya baku, biaya operasional, dan biaya upah. Itu kami menjadikan mochi dari ubi ungu untuk menjadi cemilan yang sehat, dan juga kami akan memanfaatkan kulit ubi ungu menjadi pupuk organik yang siap digunakan kepada tanaman. Oke, selanjutnya life cycle produk kami yang pertama atau pengenalan, yaitu pertama menggunakan branding, yaitu Mochi Bingung FA3. Di sini kami ingin membuat ketertarikan pelanggan atau konsumen akan branding kami atau produk kami. Yang kedua, menggunakan promosi, yaitu dengan media sosial seperti Instagram, TikTok, WA. Oke, yang kedua, atau pada tahap pertumbuhan, kami membuat atau memikirkan inovasi agar produk kami dapat berdaya saing dengan produk-produk yang lain. Nah, pada tahap ketiga ini, yaitu tahap kedewasaan. Pada tahap ini kami telah membuat inovasi yang telah kami pikirkan di tahap pertumbuhan dengan membuat varian rasa seperti rasa vanila, coklat, matcha. Karena kami melihat pesaing semakin ketat sehingga kami harus membuat inovasi yang terbarukan. Nah, pada tahap terakhir ini atau tahap penurunan, kami melakukan identifikasi kelemahan yang ada di mochi. Seperti kita ketahui ya, produk kami adalah produk cemilan yang tidak tahan lama ketika berada di luar ruangan. Sehingga kami ingin membuat mochi bingung ini selalu ditempatkan pendingin, dan kami ingin menjadikan mochi bingung ini menjadi mochi bingung untuk es krim. Jadi untuk manfaat kami menjalankan bisnis mochi ini adalah yang pertama, untuk menjadikan bisnis yang berkembang sehingga nanti kami dapat menyediakan lapangan kerja bagi warga sekitar. Yang kedua, untuk mempertinggi daya saing sehingga dapat menciptakan mochi yang lezat dengan gizi yang baik. Lalu kami akan membantu Indonesia dalam mengimpor gandum, tentunya untuk mengurangi impor gandum karena bahan utama dari mochi ini adalah dari tepung ketan. Lalu kami akan memproduksi mochi yang dapat dikonsumsi all time, yaitu siang, pagi, sore, dan malam. Lalu keuntungan yang dapat kita ambil dari bisnis mochi ini adalah yang pertama, banyak peminat, baik itu dari anak-anak, orang muda, dewasa, bahkan orang tua. Lalu yang kedua adalah inovasi dan varietas. Jadi untuk mochi ini banyak isian rasa. Dari sini juga kita dapat mendapatkan banyak ide mochi apa yang akan kita jual nantinya. Lalu adalah mochi ini salah satu cemilan yang bergizi dan rendah kolesterol. Lalu keuntungan selanjutnya dari bisnis mochi ini adalah kami dapat menjadikan bisnis yang berkelanjutan sehingga kami membantu masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Pesan dan kesan saya selama mengikuti tugas UAS kali ini, terus berkreativitas tanpa batas. Pesannya itu tidak ada yang mustahil di dunia ini selagi kita mau mencoba. Kesan saya selama menjalankan tugas berwirausaha ini adalah bahwasanya tidak ada sesuatu yang instan. Semua itu harus dimulai dari usaha yang keras. Untuk pesannya adalah jangan pernah berpikir tidak bisa, karena bisa itu dimulai dari mau mencoba. Pesan dan kesan selama mengikuti tugas untuk UAS kali ini. Yang pertama, pesan menjadi seorang pemuda, pebisnis muda harus berani memulai. Dan yang paling penting jangan pernah menyerah. Yang kedua, kesan. Pasti dalam kegiatan kali ini terdapat banyak rintangan di dalam berbisnis. Tapi percayalah, Yang Maha Kuasa akan membantu apabila kita terus berusaha dengan semaksimal mungkin. Ayo guys, buruan beli ini, nggak nyesel loh. Enak pol nih, enak banget.